Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada musimal khairati li'ibadihi wa arsyadana ila ta'atihi wa zajrana an ma'siyatihi bihidayatihi wa rahmatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran biwahdaniyatihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, i'tirafan linubuwwatihi wattiba'an lisunnatihi. Allahumma fasalli wa sallim ala man ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa ta'atihi bimtisari awamirihi wajtinabi nawahihi wa tadayyanu bidiyanatihi. Qala Allah ta'ala jalla jalaluhu fi kitabih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala fi ayatil ukhra, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tiada henti rasa syukur dan pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kenikmatan di hari ini bisa berkumpul untuk merayakan salah satu hari raya kita, yaitu Idul Adha. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadi salah satu jalan ditambahnya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan kepada kita
dan semakin mendekatkan diri kita untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga terus dilimpah curahkan kepada baginda alam junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya yang mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa setiap tahun kita memperingati Hari Raya Idul Adha ini, tetapi tidak sedikit orang ketika memperingati suatu kejadian, tapi dia lupa esensi apa yang ada di dalam kejadian itu. Maka pada kesempatan ini izinkan khatib untuk membahas sekilas bagaimana kita mengambil teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang beliau memiliki gelar Khalilullah. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman yang ada di sekitar beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim bahkan berdekatan. Kita baca di dalam salat kita dengan salawat Ibrahimiyah yang didekatkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena begitu banyaknya syariat beliau yang kita masih laksanakan sampai hari ini. Salah satunya adalah ibadah kurban, ibadah haji, berkhitan, dan ibadah-ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahkan ketika beliau masih bayi, bahkan ketika beliau dalam kandungan ibunya, itu sudah melalui perjuangan yang luar biasa dahsyatnya. Bagaimana pada saat beliau hamil, ibu beliau hamil Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat itu adalah masa Raja Namrud. Dan pada saat itu Raja Namrud berpikir atau bermimpi bahwa akan lahir pada saat tahun itu seorang laki-laki, anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka diperintahkanlah setiap bayi yang lahir pada saat itu yang laki-laki harus dibunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada ibu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau hamil Nabiullah Ibrahim tanpa kelihatan, tanpa ketara bahwa beliau sedang hamil, sehingga ketika pada masa melahirkan beliau diasingkan ke sebuah gua. Dan gua ini menjadi salah satu pendidikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati beliau, menjauhkan keyakinan beliau dari keyakinan-keyakinan yang rusak pada saat itu. Bahwa kita sejak zaman hari ini, pada zaman ini, banyak paham-paham, isme-isme yang bisa merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengambil ibrah pelajaran Nabi Ibrahim ini, maka sesungguhnya ketika kita memiliki anak, bagaimana kita membentengi paham-paham yang bisa merusak keyakinan mereka. Bahkan kita disuguhi bahwa ada paham feminisme, paham child free, paham-paham yang lainnya yang bisa merusak, bahkan bertentangan dengan ajaran agama kita. Apa makna hakikatnya? Bahwa kita bisa menjauhkan anak-anak kita dari paham-paham ini. Kita jaga mereka dari sejak dini, sehingga muncul kekritisan Nabiullah Ibrahim ketika beliau menjelang dewasa, menjelang remaja. Bagaimana beliau mencari Tuhannya, mencari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau melihat di sana ada matahari, ada bintang. Ketika bintang hilang, beliau melihat ada bulan yang lebih besar. Ketika melihat bulan kemudian tenggelam di siang hari, beliau melihat matahari yang lebih besar. Tetapi semuanya itu beliau bilang tidak mungkin zat Tuhan ini tenggelam, dan aku tidak suka dengan tenggelamnya seorang Tuhan. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala
memberikan petunjuk kepada beliau, maka muncullah kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Keyakinan yang benar tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang banyak orang yang beribadah kepada Allah, tetapi keyakinannya tidak kepada Allah semata. Ada orang yang yakin dengan pekerjaannya, bahwa pekerjaannya yang membuat dia bisa hidup. Ada orang yang punya keyakinan bahwa anaknya yang bisa menyelamatkan, bahwa suaminya, istrinya yang menyelamatkan. Dia ibadah kepada Allah, tetapi hatinya masih bersandar kepada makhluk Allah. Hatinya masih meyakini, menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat akhir dari Nabiullah Ibrahim adalah wa ma ana minal musyrikin. Bukanlah aku termasuk orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Karena pada saat itu ada sebagian orang yang menyembah Allah, ada orang yang beribadah kepada Allah, tetapi dia pun percaya kepada selain Allah. Ada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian hal kedua yang harus kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana beliau ketika menjaga keyakinannya, akidahnya. Beliau adalah seorang yang empati, peka terhadap lingkungannya. Dan ibadah kurban ini, penyembelihan hewan kurban ini menunjukkan bagaimana solidaritas kita, kepekaan kita, kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi ada sebagian saudara kita, tetangga kita, yang mereka belum pernah merasakan, mencicipi rasanya daging karena kekurangan. Maka pada saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan. Dan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki salah satu sifat karakter yang baik, yaitu beliau suka berbagi dengan orang lain. Bahkan beliau pernah mencari teman makan sampai berkilo-kilometer untuk mencari teman makan. Kalau sekarang mungkin di kita ada sebagian orang yang memanfaatkan. Kalau untuk mencari teman makan banyak tetangga kita kiri kanan. Apa yang dimaksud dengan mencari teman makan? Kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena Nabi SAW mengancam seseorang yang dia bisa tidur dengan perut kenyang, sementara ada tetangganya yang tidak bisa tidur karena kelaparan, dan dia tahu itu, maka jangankan masuk surga, mencium bau surga saja dia tidak dapatkan. Alhamdulillah. Artinya apa? Makna Idul Kurban adalah bagaimana kita menjadikan diri kita orang yang peka terhadap lingkungan kita, kepedulian terhadap tetangga kita. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika datang seorang majusi yang sudah tua renta meminta dijamu oleh beliau, kemudian beliau tahu bahwa agamanya adalah majusi, beliau menolak dan menyuruh beliau untuk pulang. Orang tua majusi ini, maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, aku telah memberikan orang ini selama 70 tahun di usianya rezeki, padahal dia tidak pernah beribadah kepadaku. Tetapi kamu diminta sekali untuk makan, kenapa kamu menolak? Maka ketika Allah memberikan peringatan ke Nabiullah Ibrahim ini, maka bersegeralah Nabiullah Ibrahim ini memanggil kembali orang tua ini dan menjamu. Bayangkan, Nabiullah Ibrahim adalah seseorang yang oleh Allah jadikan sebagai Khalilullah. Bahkan kecintaannya kepada manusia, kecintaannya kepada harta bendanya, itu tidak bisa mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan dengan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka muncul saum tarwiyah, maka muncullah hari Arafah, maka muncullah Yaumun Nahr. Karena rangkaian hari tarwiyah adalah pada saat Nabiullah Ibrahim mendapat mimpi ini. Dan tanggal 9 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Arafah, dari Arafah ya'rifu, memahami, tahu bahwa ini adalah datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Nahr, Yaumun Nahr, hari tanggal 10 Zulhijjah adalah hari ketika Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran ketiga, bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi sosok seorang ayah, kepala keluarga. Beliau menjadikannya sebagai kepala keluarga yang tidak egois.
kepala keluarga yang tidak keras kepala. Bagaimana perintah Allah yang sudah jelas, belum masih mengajak anaknya berdiskusi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ketika Nabiullah Ismail alaihissalam sudah masa usia bisa diajak bekerja, menurut ulama menyebutkan antara 9 sampai 12 tahun, diajak diskusi. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Karena didikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka apa jawaban dari seorang anak yang soleh? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insya Allah kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Itu jawaban orang soleh. Bayangkan kalau anaknya hanya pintar, pasti akan jawabnya, kenapa saya wahai ayah? Bukankah saya masih muda, masih panjang? Kenapa enggak ayah saja yang sudah tua? Itu jawaban anak pintar, tapi tidak tahu. Tapi jawaban anak soleh, bagaimana ketaatan ini ditularkan kepada anaknya, sehingga apapun perintah Allah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat ini, bagaimana Rasulullah SAW mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjadikan hewan kurban ini sebagai ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengancam seseorang yang mampu melaksanakan kurban, tetapi dia tidak mau melaksanakan. Bagaimana ancamannya? Bahkan sebagian mazhab seperti Imam Hanafi itu mewajibkan orang yang mampu. Dasarnya dari apa yang telah Rasulullah sampaikan, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Barang siapa yang dia mampu membeli hewan kurban tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholatku, kata Nabi. La yaqrabanna, kalau dalam ilmu tasrif, la yaqrabanna di sana ada nun taukid fakilah, artinya menguatkan begitu pentingnya. Maka jangan sekali-kali dia dekati tempat sholatku. Kenapa? Orang yang mampu tetapi dia tidak mau melaksanakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelapangan hati kita, memberikan kepada kita kelapangan rezeki kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena pada zaman ini banyak orang yang bisa menyisihkan harta kekayaannya untuk membeli kendaraan, untuk memberi rumah, untuk memberi hal-hal yang lain, tetapi terkadang tidak mementingkan bagaimana kendaraannya, bagaimana rumahnya nanti di akhirat. Orang bisa nyicil motor sampai 3 tahun setengah, menyicil mobil sampai 5 tahun, menyicil rumah 20-25 tahun, tetapi menyicil untuk kendaraan di akhirat nanti itu terkadang merasa berat. Kenapa? Karena di sana ada pahala yang besar, sehingga ujiannya begitu berat, sehingga dia ketika mengeluarkan itu merasa berat. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari kekikiran hati kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dibebaskan dari kekikiran hatinya, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang mengambil pelajaran dari sosok seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan syariatnya sebagian dari syariat kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang setia, orang yang terus melaksanakan, berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahda wa lam yattakhidh sahibatan wala walada thumma 'alal 'arsy istawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahida wa rabban syahida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairun nabi ursila. Allahumma fassalli wa sallim 'ala al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'azzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal ya kathiran nawal ya khaliqa jami'il af'al waffiqna li niyyatil khair min jami'il aqwali wal ahwal. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.